Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Dalam buku ini kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan Yesus pada saat di dunia ini. Kehidupan Yesus ini bukanlah satu cerita yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Namun cerita ini atau kehidupan Yesus ini biarlah menjadi inspirasi bagi masing-masing kita, agar kita pun dapat hidup sebagaimana Dia pada saat hidup di dunia ini, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama meluangkan waktu kita agar kesempatan ini kita dapat mempelajari kebenaran Tuhan melalui judul Pertentangan Jalan Dua Jalur bagian yang kedua. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Matius 22 ayat 23 sampai 29. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan." Pernyataan kedua dalam serangan balik orang Yahudi terhadap Yesus berasal dari kaum Saduki, musuh bebuyutan orang Farisi. Mereka bukan saja mencari muka yang berkiblat kepada penguasaan Roma, tetapi mereka sudah menolak seluruh kitab suci kecuali Taurat. Menurut Josephus, kaum Saduki beranggapan bahwa jiwa mati bersama dengan raga. Jadi mereka tidak mengakui kemungkinan hidup kekal dan kebangkitan dari kematian. Ya, jadi sudah sangat jelas sekali saat ini kita melihat kembali bagaimana serangan terus datang kepada Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini. Orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Saduki, mereka terus datang menyerang Yesus dengan ingin mempermalukan Yesus di depan umum. Kalau kita melihat bahwa orang-orang Farisi pada saat itu mereka datang setelah mereka bersekongkol, mereka datang membawa ingin menanyakan apakah kita harus membayar kepada kaisar, dan Yesus meminta mata uang itu. Yesus mengatakan bahwa mereka harus membayar sesuai dengan kewajiban mereka, karena mereka menganggap satu beban kepada mereka pada saat mereka penguasa Roma meminta akan pajak dari mereka. Dan pada saat jawaban itu, orang-orang Farisi didiamkan dari jawaban daripada Yesus. Mereka tidak dapat berkata-kata, mereka bungkam. Kemudian datanglah orang-orang Saduki. Mereka ingin mempermalukan Yesus juga di depan umum dengan bertanya kepada Yesus bahwa ada 7 bersaudara yang beristrikan hanya satu orang. Dan pada saat kebangkitan itu, siapakah yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut? Tapi jawaban Yesus datang kepada mereka. Jawaban Yesus mengangkat tuduhan dari kehidupan di masa mendatang. Karena pada waktu kebangkitan tidak ada kawin dan tidak dikawinkan, melainkan setiap yang hidup seperti malaikat di surga. Ia menunjukkan bahwa orang Saduki sudah salah dalam kepercayaan mereka. Dasar pemikiran mereka salah semata-mata. Kamu sesat, ia menambahkan, sebab
kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Ia tidak menuduh mereka sebagaimana ia telah menuduh orang Farisi dengan kepura-puraan, melainkan dengan kekeliruan dalam kepercayaan. Orang Saduki membanggakan diri bahwa dari semua orang merekalah yang berpaut paling tekun dalam kitab suci. Tapi Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui makna sebenarnya dari firman Tuhan itu. Pengetahuan itu haruslah dijelaskan dalam hati orang penerangan Roh Kudus. Oleh penerangan Roh Kudus, perihal mereka tidak mengetahui akan Alkitab serta kuasa Tuhan dinyatakan sebagai penyebab kekacauan iman mereka dan kegelapan dalam pikiran mereka. Mereka sedang berusaha membawa rahasia Tuhan dalam lingkungan pertimbangan mereka yang terbatas. Jadi sudah sangat jelas mereka ingin mencobai akan Yesus, tapi Yesus melihat mereka atas hati mereka tidak dibuka untuk kebenaran Tuhan itu. Mereka tidak membuka hati mereka agar penerangan Roh Kudus itu datang ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka salah mengerti akan kebenaran Tuhan. Di mana Yesus mengatakan kepada mereka, kamu sesat karena tidak ada kawin mengawinkan lagi pada saat kebangkitan itu. Mereka tidak percaya akan saat kehidupan di saat yang akan datang. Di sini pun penerimaan mereka akan Taurat menggarisbawahi pernyataan Yesus dalam Matius 22 ayat 25 sampai 28 mengenai wanita yang menurut tata krama perkawinan mempunyai 7 suami tetapi tidak mempunyai anak, di mana mereka harus saudara-saudaranya harus menikah dengan perempuan ini untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya yang sudah mati. Tapi sekali lagi Yesus membalikan argumen mereka yang mencelanya mengenai 2 hal itu. Pertama, dia sarankan bahwa pernyataan mereka cacat karena berdasarkan pengertian yang salah. Mereka mempelajari kebenaran Tuhan, tapi mereka tidak membuka diri agar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga salah pengertian. Mungkin seringkali pun kita sama seperti orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Seringkali kita mempelajari kebenaran Tuhan, namun kita mempunyai opini yang kita gunakan untuk pengertian kita sendiri, di mana itu adalah salah. Kalau kita menggunakan opini kita sendiri, maka kita tidak mengerti betapa besar dari kebenaran Tuhan itu. Betapa mulianya tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Di sini pun kita dihimbau untuk terus membuka diri kepada Roh Kudus agar Dia dapat berkarya. Jangan kita sama seperti orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Dikatakan dalam bagian yang kedua dari jawaban-jawaban Yesus mengutip Keluaran 3 ayat 6. Sekalian menunjukkan bahwa kaum Saduki tidak tahu sama sekali bagian dari kitab suci yang telah mereka terima itu. Tuhan telah menjelaskan bukanlah orang mati, tetapi Tuhan adalah orang hidup, dan Ia mengacu pada ke depan kepada kebangkitan pada leluhur kita. Kita umat Kristen modern ditentang. Sebagian besar kita mungkin memandang surga sebagai realita dunia. Apakah bagian paling rawan dalam pengertian seperti itu? Apakah masalahnya dengan cara apakah ajaran Alkitab mengenai topik itu melampaui batas-batas pemikiran lazim akan hal-hal itu? Jadi sudah sangat jelas sekali. Biarlah kita dapat saat mempelajari kebenaran Tuhan, jangan kita menggunakan opini kita, tapi marilah kita minta Roh Kudus dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta Dia agar dapat menuntun kita, meminta Dia agar mengajari kita terang kebenaran Tuhan. Jangan kita menutup diri dengan opini-opini kita sehingga kita salah dalam pengertian akan kebenaran Tuhan. Di sini
orang-orang Saduki biarlah menjadi pelajaran bagi kita, agar kita jangan menolak akan ajaran kebenaran Tuhan, ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah kita minta dengan tekun dalam doa, agar dia dapat mengarahkan kita pada satu pengertian yang sempurna, agar dia dapat mengarahkan kita kepada satu kehidupan yang selaras dengan yang dia inginkan. Dikatakan bahwa oleh perkataan dan perbuatan Kristus membuktikan tentang suatu kuasa ilahi yang menimbulkan akibat yang melihat kuadrat alam di kehidupan kita. Orang Saduki meragukan akan ajaran daripada Yesus. Tapi ingat, bila mana kita menemukan hal-hal seperti ini, janganlah kita berdebat dengan orang-orang tersebut, atau janganlah kita membuka diri untuk terjerumus dalam hal tersebut. Tapi marilah kita dengan kerendahan hati kita meminta tuntunan daripada Tuhan, sehingga saat kita melangkah atau saat kita menjawab akan pernyataan atau jebakan-jebakan, janganlah kita terjebak dalam hal tersebut. Saat kita mau menjalankan sebuah kehidupan, tanyakanlah kepada Yesus terlebih dahulu, apakah kehidupan saya ini sudah ada di jalan yang Engkau kehendaki? Kalau belum, tolong arahkan saya kepada kehidupan yang sebenarnya, sehingga kita tidak menggunakan opini kita sendiri, sehingga kita salah nantinya pada akhirnya. Oleh perkataan Kristus, orang Saduki itu didiamkan. Mereka tidak dapat menjawab dia. Tidak satu perkataan diucapkan daripadanya. Kesempatan yang paling kecil sekalipun dapat diambil untuk mempersalahkan dia. Musuh-musuhnya tidak diperbolehkan apa-apa kecuali hinaan dari orang banyak. Meskipun demikian, orang Farisi belum putus asa dalam usaha mendesak dia agar dia mengucapkan sesuatu yang mereka dapat gunakan untuk menjebak Yesus. Di sini Yesus menghimbau kepada kita agar kita dengan kerendahan hati, saat kita mau menyampaikan akan terang kebenaran Tuhan, kita dapat mengerti sebelumnya arti kebenaran yang sesungguhnya, sehingga pada saat kita menyampaikan, orang lain pun dapat terberkati, bukan jebakan-jebakan yang kita berikan. Di sini dikatakan bahwa kebijaksanaan dalam jawaban Kristus telah meyakinkan ahli Taurat itu. Ia mengetahui bahwa agama Yahudi bergantung pada upacara secara lahir, gantinya kepada kesalehan yang secara batin. Jadi pada saat kita membaca orang-orang Farisi, mereka hanya mengangkat akan tradisi-tradisi yang mereka buat. Mereka hanya mau dilihat oleh orang. Orang-orang Saduki pun datang dengan kepercayaan yang berbeda. Mereka tidak percaya akan kehidupan yang akan datang. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Tapi ingat, apapun pelajaran yang kita lihat di akhir zaman ini, banyak sekali pengajaran-pengajaran. Tapi kembalilah, marilah kita mengambil kitab suci, buku-buku roh nubuat, menjadi inspirasi bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, agar kita pun dapat memahami. Bukan kita ikut-ikutan dengan orang lain dalam prinsip kebenaran kita, tapi biarlah kita memfondasikan prinsip kebenaran kita bersama dengan Yesus. Karena saat guncangan itu datang, kita pun sudah berakar. Bukan kita ikutan dengan orang lain, ikut sana ikut sini, sehingga kita tidak mengenal arti kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah kita dapat memfokuskan pandangan kita kepada Yesus. Saat ini kita dihimbau untuk memandang kepada Yesus. Tanpa memandang kepada Yesus, kita akan jatuh. Ingat, pada saat kita memandang kepada Yesus, kehidupan kita akan diubahkan. Dan biarlah karakter Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Iman yang Yesus miliki, sebagaimana dia terus bergantung kepada Bapaknya, marilah kita pun terus bergantung kepada dia. Dan kita melihat Yesus menang pada akhirnya. Kita pun akan menang kalau kita terus memandang kepadanya, terus memiliki iman sebagaimana Yesus miliki. Biarlah motivasi ini dapat menguatkan kita agar kita hidup sebagaimana Yesus miliki dalam kehidupan di dunia ini. Kita pun dapat memiliki di kehidupan kita saat
saat sekarang. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.